demi menjaga keselamatan, demi memastikan kesehatan warga Jakarta, karena kita menempatkan kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas utama, maka kita memutuskan untuk menunda pelaksanaan Formula E di bulan Juni. Ya kemarin kemana bos? Ya sekarang ibarat meludah, dia menelan ludahnya kembali. Artinya kegagalan penyelenggaraan Formula E itu bukan karena keadaan yang diinginkan, tapi yang tidak diinginkan, terjadinya COVID. Oke, artinya? Artinya ya harus balik dong semuanya. Nah kenapa yang 200 tidak balik? Itulah seorang Anies, karena hanya pintar bermain kata-kata, dia lupa. Ini era reformasi. Rakyat semua sudah sangat cerdas. Hati-hati Anies Baswedan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gerindra, PDIP, PSI, geram, minta amarat sikat Anies Baswedan. Formula E ajang balapan hantu yang sampai tak berwujud tapi sudah menelan biaya miliaran itu masih menyita perhatian publik. Bukan cuma saja masyarakat umum tapi juga para politisi besar di negeri ini. Banyak yang geram atas apa yang dilakukan Anies Baswedan dan pihak penyelenggara Formula E. Sudah jelas gagal, kenapa tidak menyerah saja? Hanya membuang dana ratusan miliar, sedangkan di sisi lain rakyat Jakarta masih banyak yang membutuhkan dana tambahan untuk kelangsungan hidup mereka di masa pandemi seperti sekarang ini. Kegiatan ini dulu kan dilaksanakan sebelum ada COVID. Jadi bukan setelah COVID direncanakan, namun kemudian setelah ada COVID makanya diundur. Dan ini kan terjadi tidak hanya Indonesia, bagi semua negara juga memundurkan, menunda kegiatan-kegiatan event internasional. Sebenarnya sebuah proyek yang sejak awal tidak direncanakan dengan baik. Uang yang begitu banyak dihambur-hamburkan, pada saat sekarang rakyat butuh, nggak ada uang. Nah kebayang nggak, kemarin aja kita lagi COVID aja setengah mati. Ini hampir, kalau BPK bilang kurang dari 1T, kalau saya lebih dari 1T yang ini. Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Yusuf Randy Manilet, menyoroti ajang Formula E di Jakarta yang masih menjadi polemik hingga saat ini. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta perlu mengkaji ulang keuntungan dari gelaran mobil balap listrik. Jangan sampai potensi kerugian lebih besar daripada keuntungan. Jadi ini yang perlu diperhatikan, ucap Yusuf kepada Genpi.co Sabtu 9 Oktober. Yusuf lantas membongkar asumsi dana yang dikeluarkan Pemprov DKI apakah sebanding dengan pendapatannya. Jika harga tiket sebesar $5.000, Yusuf merasa hal itu menjadi tantangan yang cukup berat mengundang massa. Dengan asumsi itu dikalikan dengan kurs saat ini jadi sekitar 70 juta rupiah imbuhnya. Beberapa politisi pun ikut berkomentar menyemprot Anies Baswedan, ada pula yang memberikan pernyataan menohok. Politikus Partai Gerindra Arief Poyuwono meminta Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera menjerat Gubernur DKI Anies Baswedan. Permintaan itu didasari keputusan Anies Baswedan menjadikan Jakarta sebagai tuan rumah balapan Formula E yang semula direncanakan digelar di Monas pada 2022. Yang pasti, Formula E itu sudah membuat kerugian negara dan lingkungan hutan kota, kata Arief melansir JPNN Selasa 12 Oktober. Saya yakin itu cuman bisa-bisaan saja dari pihak Jakpro dan pihak Pemda DKI. Ini bancaan, ya 200 miliar mas. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara atau FSP BUMN Bersatu itu menyebut Anies dan para kroninya hanya memanfaatkan Formula E untuk mendapatkan keuntungan pihak tertentu. Formula E cuma proyek akal-akalan saja untuk merampok duit negara dengan cara halus, kata Arief. Oleh karena itu, Arief menyatakan Anies harus bertanggung jawab atas rencana penyelenggaraan Formula E di Jakarta yang hingga kini masih belum jelas tetapi negara sudah menanggung kerugian. Harus ada yang tanggung jawab dan diproses hukum. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK harus turun tangan. Jelas dia. Seharusnya mas, Kejaksaan Agung, KPK yang cepat tanggap. Tidak hanya itu, ada juga politikus PDIP Ruhut Sitompul ikut menanggapi batalnya pelaksanaan Formula E di Monumen Nasional atau Monas Jakarta Pusat. Sebenarnya dari awal kalau dia bilang alasan dia mau bikin pariwisata biar eye-catching Indonesia ada Formula E, bukan Formula E, ya. Ada yang lain-lain banyak, ya.
Itu kan melibatkan, waduh, besarnya biaya. Tolong pertanggungjawabanlah uang yang 1,5 triliun lebih itu, nggak main-main itu, ya. Dan ingat loh, itu mesti dibawa nanti ke arbitrase internasional itu. Kira-kira bisa kembali nggak itu uang? Dia menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang patut disalahkan atas pembatalan pelaksanaan Formula E tersebut. Sebab seharusnya Anies Baswedan memahami hierarki perundang-undangan dari pemerintah pusat, daerah, hingga ke kabupaten atau kota. Ini main jalan-jalan sendiri, nyatanya nggak keluar kan izinnya untuk dibikin di Monas, tetapi semua pohon sudah ditebang. Ujar Ruhut belum lama ini melansir Genpi.co. Pria berusia 57 tahun itu lantas meminta Anies Baswedan bertanggung jawab penuh terhadap kegagalan Formula E di Monas. Selain itu, Ruhut turut menyinggung program kerja Anies Baswedan yang kerap mengalami kegagalan. Ruhut Sitompul bahkan menyebut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sebagai seorang pembohong. Ada nggak malunya dia? 0% kemana? Akan bangun dan RT/RW dana? Mana? Banyak sekali, tetapi lihat, nggak malu itu partai pendukungnya. Terang dia. Disinilah ya. Dan sekarang ibarat meludah, dia menelan ludahnya kembali. Itulah seorang Anies. Karena hanya pintar bermain kata-kata, dia lupa. Ini era reformasi. Rakyat semua sudah sangat cerdas. Banyak janji-janji politik dia yang nyatanya tak ada yang dia penuhi. Mau daripada rumah susun menjadi rumah lapis, ya, belum lagi yang lain-lain, bantuan ini, bantuan itu tidak jelas. Bahkan Formula E ramai diberguncingkan mengenai DP, ya, yang ratusan miliar itu. Wah, ini masih panjang nih sejarah Anies nanti. Saya ingin mengatakan sekarang pelan-pelan para pendukungnya juga sudah mulai meninggalkan dia. Kalau kita lihat di media sosial, ya, yang selama ini pasang badan nama dia, akhirnya termasuk nelayan-nelayan yang ada di Ancol itu, ya, mereka kecewa. Dan saya tahu. Ex-politikus Partai Demokrat itu juga menyarankan Anies Baswedan untuk mundur saja menjadi Gubernur DKI Jakarta. Gak mampu dia memimpin Jakarta, bendera putih ajalah, mundur. Mau calon presiden partai yang milih itu partai yang pakai kacamata kuda, tuturnya. Sedangkan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI membantah isu terkait penarikan diri dari pengajuan hak interpelasi Formula E dan akan terus mengejar kejelasannya. PSI Jakarta akan tetap memperjuangkan dan memantau prosesnya hingga berhasil, dan tidak akan membiarkan uang rakyat dihamburkan untuk balapan. Hal itu ditegaskan Ketua DPW PSI Jakarta Michael Sianipar dalam keterangannya dikutip dari akun Instagram @PSI-Jakarta Selasa 12 Oktober. Kami akan terus kejar kejelasan Formula E dan tidak akan membiarkan uang warga Jakarta dihambur-hamburkan untuk balapan, ujar Michael. Dia menginstruksikan ke fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta untuk terus memperjuangkan hak interpelasi sampai berhasil. Kami melakukan interpelasi ini pertama karena kami ingin menjaga uang rakyat, kami tidak ingin uang rakyat dihambur-hamburkan, itu yang pertama dan terutama. Yang kedua, Formula E ini tidak feasible untuk dilakukan, tidak memungkinkan, tidak realistis, tidak menguntungkan untuk dilakukan. Solusinya apa? Ya dicabut anggaran-anggarannya. Saat ini, pengajuan hak interpelasi ditunda hingga penjadwalan kembali agenda rapat paripurna melalui Badan Musyawarah atau BAMUS DPRD DKI Jakarta. Michael menyebut, selain terus melakukan lobo ke fraksi lain, PSI juga harus memantau rencana penyelenggaraan Formula E dalam rapat pembahasan anggaran. Terlebih ujarnya, Pemprov DKI melalui keterangan tertulis yang dikeluarkan Dinas Komunikasi sudah merevisi dan mengaku bahkan Formula E tidak akan menggunakan APBD DKI. Michael menyayangkan hingga kini fraksi PSI belum menerima dokumen resmi terkait perubahan anggaran rencana Formula E, padahal pembahasan APBD 2020 yang lalu terdapat permohonan anggaran Formula E senilai 1,13 triliun, lalu sekarang direvisi menjadi 336,67 miliar rupiah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.